jua man banta kerina perpulungan Tuhan ija pepe kita ringan dibas paksa seida sekama pak sana kita bersikap guna bengket kubas pekan penata layanan dibas tahun enda maka arah video enda radura sekitar sikap khususnya kerina kita serayan Tuhan ibas nikap pendiri kita ngelai Tuhan video si ibaba kami enda khusus ibas pekan penata layanan wari tapi berngisi petelukan Wape dengar rasa-rasi gargari kata Tuhan, simat elankan kita, mari kita tutup. Ujur katakan kami man bandu Tuhan, ibas kepercayaan dengan pekengasupan si berikan Tuhan man kami laku ngelai kam. Bengket kami kubas persiapan pekan penata layanan si pitelukan, sampati kami Tuhan, maka ulina retasakna persikapan kami, ibas Yesus. Amin. Nah kekelengan Tuhan, karena invokasio, rikutkan pe bacaan ibas pekan penata layanan berngisi petelukan enda banci kari yoge kam masing-masing ibas ingandu kami hanya ngogekan bagian khotbah saja Mazmur 120 sada ayat sada sehwalo ku tatap ku deleng-deleng ijanari kinroh penampat man bangkur ibas Tuhan nari si enggon jadikan langit rasdoni lakam ipelepasna guling sekawalna lalap la madat matana sekawal Israel la pernah madat matana la tunduh pe iya Tuhan kap sekawalndu arah kemuhendu kap iya guna ngampang-ngampangi kam la kam bangger iparpari las matawari tupung suari entah pe arkiteken sinal sal bulan tupung berni Tuhan kap sekawalndu ibas kerina maranari iya kap sinjaga geluhndu iya kap singkawali perberkat ras permulihdu gunduari nari serasa lalap terjemah ginda pengogen kata Tuhan tema si semat banta si man lanken takari ibas berngi tapi pekan warisi petelukan emakap Tuhan kap sekawalku nah kekelengan Tuhan menai persikapan enda entah perenungan enda kami mengusulkan sada tema si sangat familiar mat banta kerina emakap istilah mental health situhuna istilah mental health entah pe kesehatan mental enda nggo megati icakapkan, ipercakapkan, idiskusikan sejak zaman COVID-19 siwa. Nah, kita kan ibas paksa situasi memang benar-benar memukul kita, menghantam kita secara luar biasa. Ekonomi kita rapuh, kesehatan kita, rekrutmen keselamatan kita terancam. Lah banci kita darat di rumah, lah kita banci bekerja seperti biasa. Bahkan ketika rekan-rekan kita, saudara kita benar-benar berduka ibas paksa sih, kita tidak bisa juga hadir bahkan memeluk mereka. Kondisi ini membuat kita cukup stres. Kekelengan Tuhan ibas paksa sih. Bahkan konflik juga tidak terhindarkan sebab setiap hari kita di rumah ibas paksa sih jumpa kata wari paksa peras orang rumah, anak-anak di tengah-tengah jabu yang biasanya mereka sekolah, yang biasanya mereka bekerja, ini 24 jam bertemu. Sehingga gesekan-gesekan konflik tak terhindarkan ibas paksa sih kekelengan Tuhan. Nah, ibas paksa COVID-19 siwa. Tapi pertanyaannya bagaimana mungkin? Apakah isu mental health atau kesehatan mental enda berhenti setelah COVID selesai? Nah ternyata tidak sama sekali. Trennya tidak turun. Bahkan setelah kita sudah mulai bisa kembali bekerja seperti biasa. Siata kelai, stres, depresi, konflik, dan seterusnya enda arkitekan COVID. Tapi ternyata tidak. Menurut data global, lebih sada miliar orang di dunia enda pada wari enda terkena gangguan mental seperti kecemasan, depresi, tertekan dan seterusnya. Data yang dilaporkan di Inggris misalnya kekelengan Tuhan yang paling rentan itu anak-anak di usia 16 sampai 24 tahun. Nah, enda cukup berbahaya juga ya karena data mengatakan 25,8% mereka terkena masalah enda. Lalu bagaimana dengan Indonesia misalnya gitu? Itu kan terjadi di negara lain gitu. Nah di Indonesia sendiri angka ini juga tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan sama sekali. Gangguan mental seperti kecemasan, bipolar, depresi menghantam banyak anak negeri tapi ternyata bukan hanya orang-orang muda bahkan orang dewasa sekalipun. Nah ketika diteliti kai faktornya. Nah faktornya ternyata ketimpangan ekonomi yang sampai wari enda banyak beberapa rekan kita, beberapa saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri, ekonomi sampai hari ini belum juga pulih pasca COVID-19. Bagi kira-kira,
khususnya rekan-rekan kita yang mungkin di pasar, di pabrik dan seterusnya gitu. Tekanan pekerjaan juga menghantam kita gitu ya. Perubahan sosial, bahkan baru-baru Enda dikatakan kondisi politik di negara Enda ternyata menjadi salah satu pencetus kecemasan dan depresi anak-anak muda di negeri Enda. Nah, mungkin menurut kita apa sih bagi kira-kira? Tapi ini data yang kita temukan di lapangan. Nah, pertanyaan selanjutnya bagi Enda. Pertanyaan yang mungkin amat sangat dalam, terkait dengan isu mental health Enda, kesehatan mental Enda, refleksinya bagaimana? Bisakah memang kita meminta satu dunia kepada Tuhan, satu kehidupan yang tidak ada senanggelna sama sekali, silali perbebeannya? Kenapa sih mesti Tuhan mengizinkan atau ada dia buat perbedaan ibas kegeluh Enda? Tampaknya jikalau kita mempertanyakan pertanyaan si baginda rupanya, tampaknya tidak akan pernah bisa ada dunia yang demikian. Tampaknya tidak akan pernah ada hidup yang demikian. Si lalit ije senanggelna, si aman kelewat, si lalit ije perbebeanna. Tampaknya memang bagikan kegeluhan. Selalu ada di persimpangan antara di sini dan di sana. Selalu ada di persinggungan antara perbedaan dan kelegaan, sukacita dan duka cita bagi kira-kira. Ia seperti sebuah mata koin yang selalu berdampingan, beriringan bersama-sama. Hari bagi tentu kekelengan Tuhan merangkul keduanya adalah jalan satu-satunya. Menerima dengan lapang bahwa ya itulah hidup. Ada perbedaan, ada penderitaan, ada ketidaknyamanan, ada kesukaran, ada sakit, ada kesusahan, bahkan kematian orang-orang terdekat sekalipun. Itulah hidup. Ia melekat pada hidup, dan begitulah adanya hidup yang semestinya kita rangkul. Nah, kuan-kuan orang tua tanai dalam bagian daya kekelengan Tuhan. Erlajar senange nakku labomin latihsa. Tapi erlajar mesra si perlu gegeh, perlu kekuatan berlebih. Ngelah dekune reh kini seran lah kita kaute. Maka dekune pe kita ibas situasi yang kurang baik, ibas paksa si Enda, entah sakit, entah ekonomi menurun, entah relasi yang kita jalani bersama dengan orang-orang terdekat tidak terlalu baik, ibas paksa si Enda. Bahkan pekerjaan yang kita harapkan mendatangkan rezeki manbanta tidak terlalu baik adanya. Setidaknya kita bisa bertahan. Ini kira-kira Enda sih menjadi arah dari khotbah Enda. Lalu bagaimana caranya? Ugakin caranya maka banci kita bertahan, bahkan mungkin bisa keluar sebagai pemenang ibas kondisi si Enda dari kerinana. Si pertama maka aware, waspada. Nah, benar bahwa geluh Enda lah terprediksi kekelengan Tuhan. Semua yang ada di dalamnya, ekonomi tak, kesehatan tak, relasi tak, kondisi tak, tidak selalu sama. Tidak ada satu orang pun mampu menjamini bahwa dia akan terus-menerus aman adanya. Tidak ada orang yang bisa menjamini bahwa kondisinya akan selalu settle. Kita kan si Paulus hendak ibas bahan khotbah, bahan bacaan tandai, ogen tandai, mereka sadar pedah yang cukup baik. Jangan terlalu over optimis, jangan over confidence. Jangan terlalu percaya diri akan apa yang kita miliki, akan ketangguhan kita. Karena jadi pertenget man, kerina jadi pertenget man bandu ni nang Paulus ndai. I garis bawahi na kali. Kerina yang terjadi pada nini bulang, nenek moyang ibas paksa. Jadi pertenget man bandu. Kala si perangkap maka paguh pertedisna, kanci saja kalian dabuh. Hati-hati ni na Paulus. Nah, artinya kai aware. Artinya kita tetap mawas sendiri. Artinya kita tetap waspada. Sikap aware Enda, sikap waspada Enda adalah sikap yang paling tepat terhadap hal-hal yang ada di luar dari kontrol kita. Kita sebenarnya kekelengan Tuhan tidak setangguh yang kita pikir. Kita tidak sehebat yang kita pikir. Kita tidak sekuat yang kita duga. Maka metenget Nina Paulus. Maka ulah bagi Ninita yang merasa baik-baik saja ibas paksa sih, kepekan kena hukum dan seterusnya. Sikap Enda perlu dijaga, maka ulah dabuh was masalah yang sebenarnya bisa kita antisipasi secara personal bagi kira-kira. Tiga-tiga masalah bas gelu Enda kekelengan Tuhan ada rukur kita gitu ya. Sebenarnya bisa kita antisipasi, bisa kita proteksi gitulah. Banci kita minimalisir efeknya, maka ulah jadi jangan terlalu besar bagi kira-kira. Misalnya contoh kecil kekelengan Tuhan, masalah pertemanan. Misalnya kita merasa diri kita kadang-kadang cukup imun, cukup kuat, kendati orang-orang di sekitar kita itu berperangai tidak baik bagi kira-kira.
Ya, aku punya karakter yang baik, personality yang baik. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh pustaka Sibadia, kekelengan Tuhan. Kayak katakanlah, kebiasaan yang baik bisa hilang karena pertemanan yang buruk. Nah, ngatakan kayak kita tidak imun kekelengan Tuhan. Nah, banci jadi saja kah bagian dari kekelengan Tuhan dibahas masalah kesehatan misalnya. Megeng kap aku atendu kekelengan Tuhan. Enggo pengaloi kudo ndue rambas dulu lalap lomok-lomok bagi kira-kira. Ya, sikap megegeh ngekula dan seterusnya. Dia mengengkam karima kasengget bagi kira-kira. Karena kita tidak sekuat, apalagi umur dan seterusnya. Ya, ndaharakuah kelengatena aku, loya pangaloi aku. Terwari ni nakalak karo kekelengan Tuhan. Maka kita harus terus-menerus mawas diri, waspada. Ekonomi dan ketahanan pangan. Menurut Du Isi si paling banci bertahan dalam gejolak ekonomi, dalam fluktuasi ekonomi Enda. Mereka yang paling, mereka yang memiliki pertahanan swasembada dengan baik. Mereka memiliki swasembada pangan dan tabungan yang cukup. Situasi politik seterusnya lah terprediksi, maka orang-orang yang berada di aras bawah yang paling selalu kena korban kekelengan Tuhan. Maka kita harus siap sedia kekelengan Tuhan, kapanpun bisa berubah. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita atas hidup Enda, atas segala Enda dai kerinana. Kayak maksud Nina Enda dai kekelengan Tuhan, jangan overconfidence. Li ngekap kadek-kadekku, li kak backinganku, li ngekap dahinku, li jumaku belang, megikan kata ngekap anakku, ngasuk ngaku ngalahkan godaan, jem ngekam kari banci dabu. Aware, waspada. Waspada itu adalah sikap bijak sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai kalak situ. Terlalu percaya diri kekelengan Tuhan bisa jadi adalah bagian dari arogansi, kesombongan, bahkan tanda kita nundalkan di bata. Si peduakan emakap perspektif. Cara kita memandang sadahal, si jadi bas kegeluhan enda, termasuk bas kegeluhan dah, akan mempengaruhi cara kita menghadapinya kari kekelengan Tuhan. Jika memang tidak bisa dikontrol dan itu datang dan itu rehman bantah, maka apa yang bisa kita lakukan adalah bisa jadi perspektif kita yang akan mempengaruhi cara kita kuat atau kita karikote atau ampar ndabuh ibas kondisi sie. Enda masih katakan Paulus dari arah Filipi si jadi invokasio bagi ibas surat Korintus si jadi bahan ogen tandai. Kini seran si rehman bandu biasa ngesi EP jadi man kalak si deban Nina Paulus. Kini seran si rehman bandu adalah kini seran yang biasa, bukan sesuatu yang spektakuler. Artinya kekelengan Tuhan mirip-mirip bagi kaisi dikatakan oleh pengkhotbah atau pengerana bahasa Karo. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini, Nina. Termasuk juga jenis-jenis perbedaan yang kita hadapi kekelengan Tuhan. Artinya baginda iya. Lakam sekala ngenja bagai. Lakam sekala ngenca ngalami situasi si bagai. Orang-orang sebelum kam, atau pada zaman kam, atau sesudah kam, juga akan atau pernah mengalami itu kekelengan Tuhan. Adik kita kelengan sekala iba bodoni dengan ngenca kena, si pernah ngalami si, oke lah, lihat tangeni tak kekelengan Tuhan. Tapi ini enggak. Artinya semuanya itu normal kok. Tidak ada yang terlalu spektakuler, termasuk juga penderitaan kita. Coba syukur-syukurkan adakah memang kesusahan yang terlalu baru. Jikalau kita jujur, lakin kado lalak perbebenta bagi si katakan Paulus ndai kekelengan Tuhan. Adi soal gutul nindu, melu anak dosa gutul lo kedit enda. Melabo jabundo ngenca si sanganar bebe. Labo ekonomi ndu ngenca seret ibas wari-wari enda. Adi soal sakit nindu, melabo ka ngenca sakit. Bagi buena rumah sakit mulai ke Banjahenari terus ku Medan terus ku Jakarta enda. Liki kak dulu melang kekelengan Tuhan. Adi soal kepaten melabo ka ngenca kepaten. Mungkin banci kita ngerana banlah kami pandita. Yes. Lah aku bas kami. Tapi pada porsi yang sama, kamu juga harus mengingat, aku mengalami perbedaan juga. Hendak makan nina nininta barenda kekelengan Tuhan. Kurumah-kurumahi kelur kurenakku nina. Maksudnya percayalah dengan memiliki konsepsi baginda kita akan memiliki kekuatan dan ketahanan untuk berdiri di tengah badai apapun itu. Kita juga memiliki energi untuk terus maju. Kendati kita tahu masalah si hadapi kita lengadung, tapi kurumah herukur. Tapi di titik itu juga kita ingat, lah kepikiran ngenca aku sir bebe. Krida jelma sili dibabokan di enda sangana mersan kayu persilang na masing-masing. Perspektif enda bisa memberikan kita kekuatan untuk bertahan dalam badai apapun. Adilang tehendu kekelengan Tuhan banci isi PT tak segan.
baru kulkas kala melasti siakap, baru kereta kala kita panasan rumah, di bata pe kadang godali siakap beskai pe kegelungan Tuhan. Nah, si petelukan Tuhan kap sekawalta. Tapi bagaimana jika rasa-rasanya kekuatan kita yang diserang, pertahanan kita diserang dari 4 penjuru mata angin misalnya, dari semua sisi, sehingga kita tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi. Pertanyaannya, apakah memang Allah benar-benar meninggalkan kita dan kita dibiarkan tidak memiliki apa-apa? Di bata setia ngeibas padenna ni nadai Korintus. Di titik saat semuanya rasa-rasanya tidak ada pertolongan, yang tinggal bersama-sama kita, yang perlu kita ingat adalah janji Allah. Pemazmur mengekspresikannya dengan sangat baik. Iturikan bagian nina. Ijanari kiruh penampatku nina. Iya si nungkun cak ia kamreken jawabna. Penampat man bangku re ibas Tuhan nari si enggon jadikan langit ras doni. Ibas Tuhan nari si enggo jadikan langit ras doni. Ketika pertanyaan yang paling rapuh keluar dari benaknya, ibas diri dan nari, dalam kondisi yang paling tertekan, dalam kondisi yang paling rendah, yang paling menakutkan, janari ngikari rehna penampat man bangku, adi bagian kondisiku. Adi ibas tulihkan ku je, kebiaran kerenana. Sebuah pengakuan kini teken, sebuah konfesi tetap tinggal bersama-sama dengan dia. Di bata sinjadikan langit ras doni. Ia langsung bana ku pusatna, langsung ku utukna nina kalak karo, langsung ku indungna. Maka perhatikan teks ke belakang sampai ayat yang ke-8. Mazmur yang awalnya tampak putus asa, izanari kinge karir pinampatku gitu ya. Tapi setelah ia mengucapkan ibas di bata si enggo jadikan langit ras doni, sada patah kata kelpelan alit isina kebiaran pria tekan du kekelengan Tuhan. Karena apa? Di bata sinjadikan langit ras doni penampatku nina. Maka di titik kita mengingat bahwa di tengah situasi yang tampaknya sangat menakutkan, itulihkan kujah buntu, itulihkan kujah kebiaran, itulihkan kujah perbeben, buntu kujah pepe, kebiaran arah apa ipe. Lalu mungkin turah pertanyaan bagi pertanyaan pemazmur endanda, ijanari kelngekarir penampatku. Maka yang di titik itu, yang tinggal bersama-sama dengan kita adalah Allah dan janjinya. Di bata ras padanna. Ada lagi kah yang lebih besar asangkan pencipta langit ras duni? Li dengakin terbelinan asangkan di bata si ngasut nepa krina doni ras isina. Maka optimis kel iya. Sekawalku, sekawalndu. Bahasa Indonesiana penjaga. Sebuah istilah yang diambil dari sier jaga ibas benteng-benteng dan pintu gerbang di kota-kota kuno ibas paksasi. Si tugasnya memang memastikan bahwa semuanya aman dan tidak ada ancaman atau bahaya yang masuk. Dia mengilustrasikan Allah seperti itu, seaman itu, sesecure itu. Jika Allah adalah penjaga kita, jikalau Allah adalah sekawal kita, pengawal kita, maka di titik indah kekelengan Tuhan, ketika kita menanyakan kadang-kadang di kondisi yang paling terendah sekalipun, saat siapapun tidak bisa kita andalkan lagi, ijanari nyeruh penampatku ibas kondisi si endah. Ingat bagi pemazmur, di bata kap sekawalta, di bata kap penjaga kita, di bata kap temanta. Semoga kita dilegakan oleh ingatan indah bahwa Dia yang menjaga kita tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah membiarkan kita celaka. Selamat manbanta kerina kekelengan Tuhan, neruskan perjuangan tak kerina. Selamat kita neruskan pekan keluarga ta. Ingat, Tuhan sekawalta. Amin. Ras kita tutup. Tuhan Bapa kami sini surga, endamu jadi bagian persiapan kami, pengharapan kami Tuhan, petasa kisah ibas persiapan kami masing-masing. Ibas Yesus. Amin.